Tarbiyah Sunnah Learning. Alhamdulillah. Usalli wa usallim ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pertemuan kita yang kedua, membahas tentang penghalang-penghalang untuk menuntut ilmu. Kita sampai di perkataan Abu Abdillah Ar-Rudabari. Ana bacakan. Penulis berkata, wa inna salahan niyyati fil ilmi la akbaru mu'ainun alaihi. Sesungguhnya ya, niat yang baik dalam menuntut ilmu merupakan faktor penolong terbesar bagi penuntut ilmu itu sendiri. Maka perkara niat bukan perkara yang sederhana. Mungkin antum di sini sudah banyak mendengarkan kajian yang membahas tentang niat. Apapun pembahasannya, pasti di awal dicantumkan tentang niat. Kenapa demikian? Karena niat memiliki peran yang paling penting. Maksud dan tujuan kita dalam melakukan sesuatu adalah kunci utama. Lebih dari itu bonus. Yang penting niatnya dulu. Maka dari itu, para ulama di dalam awal kitabnya banyak sekali yang menyinggung tentang niat. Apalagi dalam kitab-kitab fikih, pasti di awal bab disinggung tentang niat. Di dalam bab wudu ada niat, tidak ada. Di dalam bab sholat ada niat, ada. Di dalam bab zakat ada niat, ada. Bab puasa, bab haji, ya, kemudian bab bermuamalah, bab nikah, bab talak, kemudian di bab jihad, semuanya ada tentang niat. Maka niat ini menjadi peran penting bagi setiap perilaku muslim. Hendaknya kita mengkoreksi kembali apa tujuan kita. Kapan waktu mengkoreksi? Setiap saat. Jangan sampai niat kita jauh dari kebenaran. Sehingga nanti di ujungnya kita akan menyesal. Nanti ada kutipan yang menarik berkaitan dengan ini. Kemudian, kama qala Abu Abdillah Ar-Rudabari, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah Ar-Ruzabari, al-ilmu mauqufun 'alal 'amali. Ilmu itu tergantung pada amalannya. Wal 'amalu mauqufun 'alal ikhlasi. Ya. Dan amalan itu tergantung kepada keikhlasan. Wal ikhlasu lillahi yurithul fahma 'anillahi 'azza wa jalla. Dan keikhlasan karena Allah itu akan mewariskan pemahaman dari Allah. Jadi ilmu itu tergantung amalan. Maksudnya kalau kita berilmu namun tidak berbuat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, maka ilmunya nol. Sudah tahu tetapi tidak melakukan. Dan ketika dia berperilaku
beramal sesuai dengan pengetahuannya, maka amalan yang dia lakukan itu harus ikhlas karena Allah. Karena kalau dia melakukan amalan tersebut dengan pengetahuannya, namun tidak ikhlas, maka ibadah yang dia lakukan itu juga nol. Dan ketika kita sudah melakukan ibadah berdasarkan pengetahuan yang benar dan keikhlasan karena Allah, maka Allah akan memberikan ganjarannya. Apa itu ganjaran di dunianya? Allah akan berkahi ilmunya. Maka dari itu, di sini penulis mengatakan, ya, Abu Abdillah Ar-Rudabari mengatakan, al-ikhlasu lillah yuritul fahma anillahi azza wa jalla. Ya, jadi keikhlasan karena Allah akan mewariskan pemahaman dari Allah. Maksudnya diberikan keberkahan. Ilmunya sedikit, tapi amalannya rajin. Tetapi keikhlasan karena Allah dijaga. Maka inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kutipan yang telah kita bahas pada pekan lalu, bahwasannya yang dimaksud, ya, ilmu yang banyak itu akan terasa sedikit jika tidak dibarengi dengan ikhlas. Dan ilmu yang sedikit itu sejatinya adalah ilmu yang banyak jika dibarengi dengan ikhlas. Maka perkataan kutipan yang di atas ini sesuai dengan kutipan Abu Abdullah Ar-Rudabari. Selanjutnya disebutkan di dalam Sunan Ad-Darimi an Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, annahu qala, bahwasanya dia berkata, "Mani batagha syai'an minal ilmi yabtaghi bihi wajha Allah atahu Allahu minhu ma yakfihi." Nah, ini bagus nih ya. Apa katanya? Barang siapa yang mengharapkan sesuatu dari ilmu karena mencari wajah Allah, karena ikhlas kepada Allah, karena ingin menggapai surga Allah, apa katanya? Atahullahu minhu ma yakfihi. Maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu-ilmu yang mencukupinya. Pertanyaan yang kemarin, Ustadz, saya tidak paham-paham. Saya belajar banyak tapi tidak paham-paham. Mungkin, meskipun banyak faktor ya, namun faktor yang paling utama mungkin kurang ikhlas. Tujuannya apa sih? Jadi kita harus bertanya dan jawabannya harus jujur. Biasanya yang sering berbohong terhadap kita adalah diri kita sendiri. Saya mah ikhlas karena Allah. Ternyata di dalam batin kita menyangkal ucapan itu. Ya. Maka coba introspeksi kembali dan bertanya, benar tidak saya ini belajar untuk mengamalkan? Benar tidak saya ini belajar untuk menghilangkan kebodohan dari diri saya? Atau saya belajar karena malu, lingkungan saya semua mengetahuinya dan saya adalah satu-satunya orang yang tidak mengetahuinya, maka saya harus belajar. Jangan sampai itu niatnya ya. Jadi niatnya harus dibersihkan terus-menerus.
Kemudian di sini ada tanbihun, ada catatan dari penulis. Apakah? Yastadillu ba'dun nasi ala anna al-amala yuridul ilma duna ta'allumin. Nah, ini mungkin ada, ini zaman dahulu ya, tapi sekarang juga sepertinya ada. Ya, ada bunyi-bunyian atau apa namanya? Ada cerita-cerita sebagian yang menyimpulkan ya, jadi ada orang-orang, beberapa orang yang menyimpulkan bahwa beramal bisa melahirkan ilmu tanpa harus belajar. Dalilnya apa? Mereka punya dalil juga. Dalilnya apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dalilnya, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah diterjemahkan oleh mereka dengan maka kalian akan Allah berikan pengetahuan, atau kalian akan Allah ajarkan pengetahuan. Jadi di sini sebab akibat ya. Diterjemahkannya demikian. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa sebagian manusia itu dapat beramal, dengan amalan saja mereka bisa pinter, atau biasa dikenal dengan ilmu laduni ya, ilmu tanpa belajar. Jadi dia hanya sholat, hanya puasa, tiba-tiba pinter. Ada dalilnya tidak? Mereka punya dalil. Dalilnya dari Al-Quran, bukan kaleng-kaleng ya, yaitu wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan hendaklah engkau atau hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, dengan sebab itu, nah diterjemahkan oleh mereka dengan demikian ya, dengan sebab itu kalian akan diberikan pengetahuan oleh Allah. Apakah benar demikian? Maka di sini penulis mencoba untuk menjawab dari syubhat yang tersebar di masyarakat. Qala fi tafsiril manar ya, di dalam tafsir al-manar. Mada turid an taqula la tujad mushkila. Nah, di dalam tafsirnya al-manar, naqlan an syaykhihi, dinukilkan dari gurunya, berkata, ishtahara ala alsinatil mudda'ina litasawufi fi ma'na hataini jumlataini wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya, telah populer atau telah berkembang di masyarakat melalui lisan-lisan orang-orang yang mengaku mengikuti aliran tasawuf tentang makna ayat Allah yang berbunyi wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Yang tadi sudah terjemahannya sudah Anda sebutkan ya, apa yang dimaksud dengan wattaqullaha wa yu'allimukumullah bagi pemahaman mereka. Anna taqwa takunu sababan bil ilmi. Apa katanya? Bahwasannya mereka menarik kesimpulan dari ayat tersebut bahwasannya takwa merupakan sebab datangnya ilmu. Wa banau ala dzalika anna suluka tariqatihim wa ma ya'tuna bihi fiha min ar-riyadah
wa tilawatil awradi wal ahzabu tathmuru lahum al-ulumu al-ilahiyyati biduni ta'allum. Jadi begitu ya. Ini pandangan mereka. Jadi bahwasannya takwa merupakan sebab datangnya ilmu. Berdasarkan hal itu, mereka membangun keyakinan bahwasannya menempuh tarikat-tarikat dan apa yang mereka lakukan di dalamnya berupa riyadhah. Ya, riyadhah ini biasanya amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan sekian kali untuk mendapatkan derajat tertentu. Atau membaca wirid-wirid tertentu. Ya. Dan hizab-hizab yang akan membuahkan ilmu ilahiyah tanpa harus belajar. Nah, ini adalah keyakinan mereka. Wa yaridu istidlaluhum bil ayati 'ala dzalika min wajhaini. Dan pendalilan mereka dapat disanggah atau dapat dijawab dengan dua jawaban. Ini masih dalam kitab Al-Manar ya, tafsir Al-Manar. Ahaduhuma, jawaban yang pertama. Nah, jawaban yang pertama ini dari segi bahasa, ilmu bahasa. Mungkin di sini yang belum belajar ilmu nahwu ya, mungkin agak membingungkan. Ya. Makanya belajar ya ilmu nahwu ya, biar tidak bingung. Ahaduhuma, yang pertama, annahu la yarda bihi sibawayh walahul haqqu fi dzalik. Nah, ini jawaban pertamanya. Bahwasannya Sibawayh tidak rela dengan pemahaman tersebut dan dia memiliki kewenangan untuk menyatakan demikian. Pertanyaannya, siapa Sibawayh ini? Sibawayh adalah salah satu ulama bahasa yang mencetuskan untuk membuat kitab yang mempelajari ilmu nahwu dan shorof. Jadi beliau adalah orang pertama yang menulis atau mengarang ilmu nahwu dan shorof. Nama kitabnya adalah Al-Kitab. Ya. Jadi Sibawayh, ini guru besar bahasa Arab, tidak akan rela mendengar tafsiran mereka terhadap ayat yang disebutkan di atas. Kenapa? Nah, li'anna atfa yu'allimukum ala ittaqullaha yunafi ayyakuna jazaan lahu wa murtab wa murtaban alaihi li'anna al-atfa yaqtadi al-mughayarah. Nah, ini jawabannya. Yaitu karena atof ini apa atof ini? Atof ini dalam bahasa Indonesia mungkin diterjemahkan dengan dan, ya, dan. Kata dan atau huruf wawu, ya, huruf wawu pada ittaqullah kan ada ittaqullah wa. Nah, ini wa di sini. Wa yu'allimukumullah. Wa di sini adalah wawu atof. Jadi wawu atof pada ayat yu'allimukum atas ayat ittaqullah sejatinya meniadakan makna yu'allimukumullah sebagai akibat. Dan ganjaran bagi ketakwaan. Jadi adanya huruf atof di sini meniadakan pemahaman
bahwa yu'allimukumullah itu sebagai akibat dan ganjaran bagi ketakwaan. Karena sebenarnya fungsi atof itu memberikan makna perbedaan hakikat. Kalau kita lihat ayat tadi ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu ada wa di sana. Maka sebenarnya wa di sini secara bahasa tidak memberikan makna sebab akibat. Akan tetapi maknanya adalah perbedaan hakikat. Contohnya bagaimana ya? Kita bawa ke bahasa Indonesia ya, biar lebih mudah. Saya membeli apel dan tomat. Apel, kemudian saya berikan kata dan, kemudian saya tambahkan tomat. Kata dan ini dalam kalimat saya membeli apel dan tomat menyatakan bahwa apel dan tomat adalah dua hal yang berbeda. Maka saya berikan kata dan atau atof dalam bahasa Arab. Kata dan baik dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia kata atof dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia tidak memiliki makna apa? Tidak memiliki makna sebab akibat. Maka ini membantah pemahaman orang-orang yang berkeyakinan demikian. Nah, apakah suara Ana kurang jelas, kecil, putus-putus? Suaranya jelas? Putus-putus? Atau ada gangguan? Ya, kok? Jelas tidak? Di saya jelas, lumayan jelas. Nah, berarti yang putus-putus atau yang suaranya kecil bisa pakai headset ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai. Nah, sekarang yang kedua ya. Jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama sudah jelas ya. Bahwa kata dan itu tidak memiliki atau tidak memberikan makna sebab akibat. Ya. Tetapi memberikan makna bahwa kalimat satu dan kalimat kedua memiliki hakikat yang berbeda. Yang kedua, jawaban yang kedua, anna qawlahum hadza ibaratun an ja'lil musabbabi sababan wal far'i aslan wan natijati muqaddimatan. Nah, ini dia. Jawaban yang kedua sebenarnya sama seperti jawaban yang pertama, namun dilihat dari lebih kepada bukan dari segi bahasa, namun lebih kepada segi logika. Bahwasannya pemahaman mereka yang demikian itu adalah logika terbalik, yaitu menjadikan akibat sebagai sebab dan cabang sebagai pokok dan hasil sebagai suatu pembukaan ya. Kalau misalnya ini apa ilmu logika ya, kalau dia demikian dan demikian maka demikian. Nah, di sananya salah mereka secara logikanya. Seharusnya apa? Seharusnya itu tidak demikian. Jadi ibadah saja, ketakwaan saja tidak dapat menghasilkan ilmu. Tapi seharusnya adalah ilmu menghasilkan ketakwaan. Jadi ilmu menghasilkan ketakwaan, bukan kebalikannya. Takwa menghasilkan pengetahuan. Maka dari itu, kalau kita lihat dalam surat Al-Asr, ya, di sana disebutkan kata iman.
Dan iman pada surat itu ditafsirkan apa? Ilmu. Artinya apa? Ilmulah yang menyebabkan keimanan. Maka dari itu, para ulama mewajibkan untuk setiap umat muslim mempelajari iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan iman yang benar. Kenapa? Karena hanya dengan belajar rukun iman tersebut, ya, iman dapat bertambah di dalam hati. Jadi banyaknya iman berbarengan dengan berbanyaknya pengetahuan. Banyaknya iman, ya, dalam diri seseorang berbarengan dengan banyaknya pengetahuan. Barang siapa yang lebih mengenal Allah dari Al-Quran, dari sunnah-sunnahnya, ya, maka imannya terhadap Allah lebih tinggi daripada iman yang lainnya. Maka dari itu Allah menyatakan, ya, tidaklah ada hamba yang lebih takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Mengapa demikian? Karena para ulama ketakutannya berdasar atas pengetahuan yang dia telah pelajari. Namun orang-orang awam ketakutannya berdasarkan apa? Pengetahuannya juga, namun tidak mendalam. Bisa saja hanya ikut-ikutan. Apakah itu buruk? Tidak, itu tidak buruk. Memang demikian. Ya, memang demikian. Contohnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya, seorang anak kecil, misalnya, yang sedang berada di ketinggian, itu takut bermain di sana karena orang tua yang memarahinya. Tetapi orang tua takut anaknya berada di ketinggian karena pengetahuan dia kalau anak itu jatuh, maka bisa mengakibatkan luka. Kedua-duanya sama-sama takut. Anaknya takut dimarahi orang tuanya takut anaknya jatuh. Tetapi sebab ketakutannya berbeda. Satu, takut bukan karena pengetahuan. Yang satu lagi, ketakutannya berdasarkan pengetahuan. Kemudian penulis menuturkan, wahada kalamun jayyidun. Ya, ungkapan ini sudah tepat. Ya, jawaban ini sudah bagus. Wa yudhafu ilaihi idahan. Dan sebagai tambahan, ini penulis berarti ya, bukan tafsir Al-Manar tadi. Annal amala yuksibul qalba quwwatan imaniyatan. Ya. Bahwa sejatinya setiap amalan menghasilkan kekuatan iman pada hati. Fayastawibu minal ulumi wa yudriku minal fawaidi ma la yudrikuhu man ta'akhkhara an hadhihi rutbah. Yang dengannya dia dapat memahami ilmu dan mendapatkan berbagai macam faedah. Yang mana hal demikian itu tidak dapat dijangkau oleh mereka yang berleha-leha di level ini. Wahada musyahidun bil ayan, ini adalah fakta yang dapat disaksikan oleh mata, wa mudrakun bil hissi, dan dirasakan oleh indera.
Wa amma man ta'abbada lillahi wa tarakal ilma wa qala wattaqullaha wa yu'allimukumullah fahuwa jahilun. Ya. Adapun orang yang beribadah karena Allah dan meninggalkan ilmu kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, maka dia dengan pemahaman seperti ini adalah termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. La tujarihi ra'a'u fi jahlihi, yang bahkan orang-orang rendahan tidak akan mengikuti kebodohannya. Wallahu al-hafiz. Hanya Allah lah zat yang maha menjaga. Nah, jadi pemahaman yang demikian itu tidak benar. Yang benar adalah pengetahuan kita menghasilkan keimanan, dan keimanan kita menghasilkan ketakwaan. Atas dasar keimanan dan ketakwaan, kita dapat beribadah dengan ikhlas. Nah, maka dari itu tidak heran ayat pertama kali yang turun untuk umat Islam adalah Iqra, bacalah. Padahal saat itu Nabi SAW tidak mampu membaca. Tetapi perintah yang pertama adalah Iqra, bacalah. Kenapa? Karena hanya dengan banyak membaca, pengetahuan akan Allah, akan Nabi-Nya, dan akan iman-iman yang lain itu dapat bertambah. Membaca adalah cara yang paling singkat untuk mendapatkan informasi bagi manusia. Kalau kita mendengarkan misalnya radio atau mendengarkan kajian seperti itu, mungkin bisa mengerti dengan baik. Namun kalau kita lihat ternyata kita hanya diterangkan satu halaman dari 300 lembar kitab, 300 halaman suatu buku. Ya. Yang Ana sampaikan ini kan hanya satu halaman, 2 halaman dalam setiap pertemuan. Dan itu hal yang sangat sedikit. Tetapi kalau kita buka buku, maka itulah hal yang paling singkat untuk menambah pengetahuan. Maka seharusnya umat Islam adalah umat yang rajin membaca. Iqra. Baik itu dia bisa membaca teks-teks books yang ada, ataupun dia juga bisa ditafsirkan membaca kejadian-kejadian di dalam kehidupan dia sehari-hari untuk mendapatkan hikmahnya. Dari pengamatan, itu pembacaan juga kan, pengamatan alam, kayak sains, yaitu pengamatan kita terhadap lingkungan kita, yang semuanya adalah sains. Jadi Islam tidak jauh dari itu. Namun tentu ada porsinya. Yang lebih didahulukan adalah ilmu-ilmu agama yang apa? Yang wajib. Yang wajib itu apa? Ya, rukun Islam yang 5. Ini yang wajib. Jadi harus belajar ini dulu. Setelah itu apa? Belajar hukum Islam yang berkaitan dengan profesi setiap manusia. Contohnya, setiap individu, ya, misalnya seorang individu, dia sebagai seorang ayah, maka harus belajar fikih ayah itu seperti apa dalam Islam. Dia sebagai seorang tetangga, maka dia harus belajar bagaimana Islam menyikapi tetangga. Jika dia sebagai seorang suami, seorang ayah, seorang pekerja, seorang karyawan, seorang misalnya seorang yang berniaga, maka dia harus belajar terhadap hal-hal yang bergesekan dengan kehidupan dia sehari-hari. Nah, adapun yang lainnya yang tidak bergesekan secara langsung tidak harus belajar, ya. Namun itu dibebankan kepada para ulama yang memang harus mempelajari agama secara keseluruhan untuk mendapatkan fatwa-fatwa atau menjadi juru kunci atau tempat bertanya bagi
para orang-orang muslim yang lainnya. Kita lanjut ke penghalang kedua. Nanti kalau kalau sudah jam 9.30 tolong kabarkan Ana ya. Nah, di sini jam 4.58. Selanjutnya al-a'iqu tsani tarakul amali. Penghalang kedua dalam menuntut ilmu adalah meninggalkan amalan. Bab ini dibuka oleh penulis dengan membawakan satu hadis. Yang hadis ini sangat menurut Ana perlu dibaca berkali-kali. Jadi setelah kita nanti mengkaji ini, antum bisa kembali kepada hadis ini untuk sekedar menelaah apa yang bisa antum tarik faidahnya dari hadis ini. Yang mana tentu tidak bisa Ana paparkan di pertemuan kali ini. Yaitu hadis ini dibawakan oleh Abu Barzah Al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. وأخرج الخطيب نحوه وفيه وعن علمه ماذا عمل فيه. Jadi hadis ini dibawakan oleh Abu Barzah Al-Aslami rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan. Ya. Tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya. Tentang hartanya dari mana dia memperoleh harta tersebut dan dalam hal apa harta itu dibelanjakan. Serta tentang jasadnya dalam hal apa saja ia gunakan. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Khatib dengan riwayat yang sama dengan tambahan dia akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi ada beberapa perkara yang akan diaudit di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Audit di dunia itu saja sudah bikin kita tegang. Takutnya kita salah dalam menghitung. Takutnya ada kesalahan yang terungkap yang dulu kita sembunyikan karena di audit terlihat semua. Maka ketahuilah, wahai para kaum muslimin dan muslimat, audit yang Allah lakukan di hari akhir kelak adalah audit yang tidak bisa dibohongi. Semuanya akan terbuka dan semuanya akan tampak kembali memori-memori kita. Oh, ternyata saya pernah melakukan ini. Oh, ternyata saya pernah melakukan ini. Mungkin kita sudah lupa pada saat itu. Tapi karena audit yang Allah lakukan adalah audit yang sangat detail dan sangat cepat. Maka hal-hal seperti ini harus diperhatikan sejak saat ini. Jadi, selalu bertanya ketika kita melakukan sesuatu. Kenapa? Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan.
Kita tidak diciptakan untuk dilemparkan ke bumi begitu saja. Namun setiap gerak-gerik kita yang kita sadar, yang tidak sadar diampuni. Kita misalnya tidur kemudian mengoceh hal-hal yang tidak benar. Atau kita lupa melakukan sesuatu. Atau ternyata keburukan itu dilakukan di kala kita kecil. Itu semua diampuni. Tapi yang kita lakukan di kala kita balik dan dilakukan secara sadar, maka ini diperhitungkan dan diminta pertanggungjawaban. Ya. Tapi fokus kita pada poin-poin yang disebutkan oleh Rasulullah adalah apa? Wa anna ilmihi madza amala fihi. Yaitu tentang ilmunya dan digunakan untuk apa ilmu tersebut. Apakah diamalkan atau tidak. Nah, ini bisa jadi pemicu kita untuk setiap mengetahui ilmu, coba untuk melakukan. 1 kali gagal, lanjut lagi. 2 kali gagal, lanjut lagi. Hingga akhirnya ilmu itu menancap di dalam perilaku kita. Selanjutnya, wa fihi an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Nah, ini Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, la takunu aliman. Kamu tidak akan menjadi seseorang yang berilmu sebelum kamu belajar terlebih dahulu. Tentu ya, ini sebab akibat. Kalau tidak belajar ya tidak berilmu. Tidak seperti kasus yang tadi ya, dia hanya beribadah saja tiba-tiba tahu bahasa Arab, ya tahu nahwu sharaf, atau tahu ilmu fikih dan seterusnya, tidak mungkin ya. Maka di sini Abu Darda menyatakan kamu tidak akan menjadi seorang yang berilmu sebelum kamu belajar terlebih dahulu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Dan pengetahuan saja tidak dapat membuatmu berilmu sebelum kamu mengamalkannya. Jadi belajar saja, teori saja, tidak bisa dikatakan berilmu. Namun, harus berusaha untuk melakukan dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi, mengetahui teori itu level 1. Level 2-nya mengamalkan. Tentu, antara level pasti level 2 lebih sulit daripada level 1. Level 1 kan kita hanya mendengarkan, hanya membaca. Level 2 kita harus berdiri, mengerjakan sesuatu. Dan banyak resikonya. Kalau kita sudah beramal, ya, maka di level 3 apa? Mengajarkan ilmu tersebut. Dan itu lebih sulit lagi. Kadang-kadang jamaahnya tidak ada. Atau kadang-kadang jamaahnya tidak ingin diberitahu. Atau kadang-kadang jamaahnya adalah orang yang kita segani untuk dikoreksi. Ya, ini perlu taktik ya. Ini perlu apa? Ini perlu kesabaran. Kemudian keempat, ya, bersabar atas setiap permasalahan yang ada pada setiap level tersebut. Level 1, level 2, dan level 3. Kemudian, wa fihi an Ali radhiyallahu anhu annahu qala hatafa al-ilmu bil 'amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Ini perkataan siapa ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia berkata, ilmu memanggil amal. Jika dia memenuhi panggilan tersebut, ilmu akan menetap. Jika tidak
maka ilmu akan pergi. Maka dari itu misalnya mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mempelajari tafsir Al-Fatihah, ya, mempelajari tafsir Al-Fatihah itu kan sudah teorinya sudah, ya. Kemudian biasanya ketika dia sudah belajar tafsir Al-Fatihah dan ketika sholat Allahu Akbar, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah, maka ketika kita mengamalkan Al-Fatihah ini, yaitu membacanya ketika di dalam sholat, maka biasanya tafsir-tafsir yang telah disampaikan Ustadz itu muncul di benak dalam waktu yang lebih singkat. Ya kan kalau kita belajar tafsir Al-Fatihah ya 1 jam, 2 jam, ya bahkan mungkin berminggu-minggu. Tetapi ketika sudah masuk teorinya, kemudian kita baca Al-Fatihah tersebut, dan ketika kita membaca itu seakan-akan memori-memori itu berkumpul dan muncul. Oh maksudnya demikian, oh iya maksudnya demikian. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim itu demikian. Itu muncul. Namun lebih cepat temponya, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan memanggil ilmu. Jadi amalan itu memanggil pengetahuan. Contohnya misalnya kita sudah belajar hadis tentang wudhu. Ketika kita berwudhu, kita mulai memori ini memanggil kembali pengetahuan-pengetahuan hadis-hadis yang sudah kita hafal. Rasulullah melakukannya dengan 3 kali basuhan, dimulai dari tangan dulu, ya, kemudian seterusnya hingga terakhir, ya, seterusnya. Nah, kemudian dari Al-Fudail bin Iyad annahu qala, Fudail bin Iyad berkata, la yazalul al-alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bihi. Fa'idha amila bihi kana aliman. Jadi sejatinya seorang yang berpengetahuan, ya, maksudnya seorang yang mengetahui teorinya saja, akan masih disifati sebagai orang yang bodoh, yang jahil, sehingga ia dapat mengamalkan ilmu tersebut. Fa'idha amila bihi, dan ketika dia mulai mengamalkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia dapat dikatakan sebagai orang yang berpengetahuan. Jadi orang berpengetahuan secara hakiki, ya, secara tulen. Kalau yang tadi, yang alim yang pertama, yaitu la yazalul al-alimu. Nah, al-alimu di sini masih sebatas orang yang memiliki teori saja. Namun ketika dia sudah mengamalkan ilmu tersebut, maka dia benar-benar menjadi seorang yang berpengetahuan. Atau kita sebut dengan orang yang alim, ya, orang yang alim. Orang yang alim dalam bahasa Indonesia suka diterjemahkan orang yang soleh, ya. Namun yang alim maksudnya adalah orang yang berpengetahuan. Karena orang yang soleh bisa saja orang yang ahli ibadah. Jadi ahli ibadah dan orang yang soleh berbeda, ya. Ahli ibadah adalah orang yang rajin beribadah. Namun belum tentu orang tersebut berpengetahuan. Tapi orang yang alim, ya, pasti dia berpengetahuan, namun belum tentu juga ahli ibadah. Ya, yang paling baik adalah orang yang berpengetahuan dan dia juga ahli ibadah. Semoga kita digolongkan dari orang-orang yang berpengetahuan dan yang beribadah juga. Kemudian penulis melanjutkan, al-amalu bil ilmi mudda'atun li hifdhihi wa thabatihi. Kama anna adamal amali mudda'atun li dhiya'il ilmi wa nisyanihi.
mengamalkan ilmu adalah salah satu sebab yang dapat membantu terpeliharanya dan kokohnya ilmu dalam diri seseorang. Sebagaimana tidak mengamalkan ilmu adalah salah satu sebab hilangnya dan lupanya ilmu. Ya, ini sangat jelas tentunya ya. Misalnya selain ilmu agama, misalnya ilmu-ilmu mesin ya, atau mekanik, atau mungkin ilmu kedokteran ya. Maka dari itu beberapa profesi mensyaratkan untuk praktek ya, untuk praktek. Kalau dia tidak praktek dalam sekian waktu, maka lisensi profesinya ditarik, dicabut. Nah, ini banyak. Kenapa? Karena takutnya ketika dia buka praktek lagi, keilmuannya, prakteknya, ya, sudah tidak seperti dahulu lagi, atau tidak sesuai standar. Nah, maka begitu juga dalam ilmu agama. Ya. Bahkan banyak fenomena, misalnya teman-teman atau yang orang-orang yang kita kenal, yang dulunya di pesantren, ya, dari kecil, dari SMP, SMA di pesantren, keluar-keluar ketemu lagi, kok sudah tidak bisa membaca bacaan Al-Quran yang baik, ya. Tidak bisa lagi bercakap-cakap bahasa Arab, tidak bisa lagi atau hilangnya ilmu-ilmu yang dahulu dia pelajari. Kenapa? Karena ketika sudah lulus, ilmu tersebut tidak dipraktekkan. Nah, ini banyak terjadi, dan semoga Allah hindarkan kita dari golongan yang demikian. Maka dari itu, Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, "Kunna nasta'inu ala hifdzil hadithi bil 'amali bihi wa kunna nasta'inu ala talabi bis-shaum." Nah, ini mungkin jadi kunci. Ya. Kunna, dahulu, kata Sya'bi, dahulu kami apa? Dahulu kami mengamalkan hadis sebagai cara untuk menghafalkan hadis. Dan dahulu kami berpuasa sebagai cara untuk dapat mempelajari hadis. Ya, ini kata Asy-Sya'bi. Ya, jadi Sya'bi dan teman-temannya, ya, di sini ada kunna. Ya, jadi dahulu kami, Sya'bi dan teman-teman seperjuangannya, dulu mereka beramal sebagai bantuan untuk memudahkan untuk menghafal hadis, dan berpuasa sebagai bantuan untuk apa? Untuk mempelajari hadis tersebut. Ini mungkin bisa diikuti metode dari Asy-Sya'bi. Ya, kalau misalnya tidak paham, mungkin berpuasa. Ya, berpuasa, karena dalam berpuasa selain kita menahan makan dan minum, kita menjaga diri kita dari kemaksiatan. Mungkin saja ketika tidak berpuasa, kita tidak mawas diri. Semua kita lahap, semua kita lakukan. Ya. Nah, jam berapa di Indonesia? Jam 9.17 ya. Nah, masih ada waktu. Waqala Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Inni la ahsibul 'abda yansal 'ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha." Nah, ini kata Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, radhiyallahu anhu, aku yakin
Apabila seseorang lupa akan ilmu yang telah dipahaminya, pastilah itu karena satu perbuatan dosa yang dilakukan. Maka ketika itu Imam Syafi'i juga pernah mengadu atas hilangnya hafalannya karena melihat betis wanita. Maka dinasihati oleh gurunya untuk menghindari maksiat. وقد كان دعب السلف الصالح العمل بالعلم وبذلك عازوا قصبات السبق وبورك في علمهم. Para salaf dahulu sudah terbiasa beramal dengan ilmunya, yang karenanya mereka dapat memperoleh bagian yang besar dan keberkahan dalam ilmu mereka. Maka dari itu kita melihat ya banyak kitab-kitab yang dihasilkan oleh ulama-ulama kita dahulu. Terkadang kita juga bingung bagaimana mereka menulis. Dengan apa? Dengan teknologi yang tidak secanggih kita saat ini. Maka dari itu, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah berkata, حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرعون من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. Nah, ini metode yang digunakan para sahabat. Ya, jadi guru-guru yang dahulu mengajari kami qiraah, ini tabi'in yang menceritakan bahwasannya dahulu mereka meminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami qiraah, ya, mengajari kami bacaan Al-Quran. Apabila mereka mempelajari 10 ayat, 10 ayat itu tidak banyak. Ya. Jadi apabila mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Quran, mereka tidak akan beranjak kepada ayat selanjutnya sebelum 10 ayat itu mereka amalkan. Sehingga kami mempelajari Al-Quran sekaligus mengamalkan. Jadi pada zaman dahulu, ya pada zaman sahabat, tidak heran bahwa yang menghafal Quran itu bertahun-tahun. Ya, tidak sekarang ya, sekarang ada yang 3 bulan bisa hafal Quran, 6 bulan bisa hafal Quran. Tidak, para sahabat tidak seperti itu. Mereka menikmati pelan-pelan, ya, dengan mengamalkan, kemudian baru nambah lagi, mengamalkan lagi, nambah lagi, mengamalkan lagi, nambah lagi, seperti itu. Berbeda ya sistemnya dengan saat ini. Sekarang kita berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Namun belum tentu kita mengerti dan mengamalkan. Ya. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita. Wa tarkul amali bil ilmi ala qismaini. Tidak mengamalkan ilmu itu ada 2 jenis. Yang pertama, al-awwalu tarkul i'timari bil wajibati syar'iyyati wa tarkul intihai 'anil muharramati syar'iyyati. Ya, tidak mengamalkan perintah-perintah yang Allah wajibkan secara syar'i dan tidak juga meninggalkan larangan-larangan yang Allah haramkan secara syar'i. Fahadha kabiratun minal kabair, maka yang demikian itu termasuk dosa besar. Wa alaihi
tuhmalul ayat wal ahaditsu al-mutawa'idatu man taraka al-amala bil ilmi. Maka baginya menanggung, ya, ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengandung ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi salah satu orang atau salah satu golongan yang dilemparkan di awal-awal neraka dibuka itu adalah orang-orang yang berpengetahuan semua. Orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang tinggi. Mereka penghafal Al-Quran, mereka orang-orang yang berjihad. Namun Allah hampaskan mereka dengan menyeret muka di tanah. Kemudian dihempaskan ke neraka. Kenapa? Seperti hukum bisnis. Kalau resikonya makin besar, untungnya makin besar. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, orang-orang yang berpengetahuan agamanya tinggi, maka keuntungannya besar. Dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang berpahala tinggi, namun mungkin yang dia lakukan sedikit. Contohnya, ada orang yang sudah berpengetahuan bahwa amalan itu tergantung pada niat. Di pagi hari, semua manusia atau tetangga-tetangga kita berangkat kerja. Namun hanya dia saja yang ketika dia pergi kerja, niatnya ibadah. Maka yang lain dapat uang, dia juga dapat uang plus pahala karena niat ibadah ketika berangkat bekerja. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan pengetahuan dia. Dia mendapatkan bonus plus pahala. Karena pengetahuan ini seharusnya memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya. Maka ketahui juga bahwa pengetahuan agama juga memiliki resiko yang besar. Salah satu resikonya bagi orang-orang yang penghafal Quran atau orang-orang yang mempelajari agama, yang belajar agama dan menghafalkan Al-Quran untuk dunia, untuk agar dapat disebut ustadz, agar disebut kiai, agar disebut qori. Seperti yang tadi kita singgung, dalam keuntungan yang besar ada resiko yang besar. Maka dari itu, tidak heran kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghempaskan orang-orang yang demikian di awal pintu neraka dibuka. Ya, jadi di balik keuntungan yang besar selalu ada resiko yang besar. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam berbisnis. Ini resikonya besar, tapi keuntungannya besar, ya silahkan. Ya. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan resiko yang besar, yang kuat akan resiko yang besar, biasanya keuntungan yang besar. Namun keuntungan yang besar harus keuntungan yang besar adalah hasil dari kebiasaan-kebiasaan atau perilaku bisnis yang benar. Begitupun orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan hasil yang besar, maka perilaku yang harus juga harus perilaku yang benar, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau perilakunya salah, ya maka kerugiannya juga sangat besar. Yang kedua, tarkul mustahabbat. Nah, ini adalah orang-orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Watarku jetina bil makruhat, dan tidak meninggalkan
dan tidak menjauhi perkara-perkara yang makruh. Fahadha qad yadhummu lakin la yadkhul fi ahaditsil wa'id. Orang-orang yang demikian itu, yang orang-orang yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, padahal dia mengetahuinya, dan orang yang melakukan hal-hal yang makruh, padahal dia mengetahuinya, tidak termasuk ya pada hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran bagi orang-orang, atau mereka tidak termasuk golongan yang dimurkai. Namun perbuatan ini yazummu, ya. Yazummu itu berarti membuat apa? Membuat mereka tercela, ya. Tercela namun tidak termasuk dalam ayat-ayat yang menceritakan tentang azab-azab orang-orang yang berilmu dan tidak beramal. Illa annal alima wa talibal ilmi yanbaghi lahum al-muhafadha 'ala sunan. Ianya orang-orang yang berpengetahuan itu harus menjaga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bukan orang-orang yang demikian, siapa lagi? Karena sunnah-sunnah ini biasanya adalah ilmu-ilmu tambahan di luar dari ilmu-ilmu yang wajib ketika dipelajari. Wajtinabil makruhat, dan menjauhi yang makruh-makruh. Nah, sebagai penutup, ini ada perkataan Ibnu Jauzi, wal miskinu kullul miskina an da'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bihi fafatahu ladat faqaddama muflisan ma'a quwwatil hujjati alaihi. Di awal tadi Anas sempat menyinggung perkataan Ibnu Jauzi, dan ini mungkin akan menjadi oleh ya, sebagai penutup dari kajian kita. Ibnu Jauzi berkata, wal miskinu kullul miskini man dha'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bihi. Orang yang benar-benar patut dikasihani adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya untuk mempelajari ilmu yang tidak diamalkan. Belajar di MTS 3 tahun, belajar di ya, madrasah aliyah 3 tahun, 6 tahun. Namun ilmunya tidak diamalkan. Maka kata Ibnu Jauzi mengatakan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar patut dikasihani. Adalah orang-orang yang menyia-nyiakan umurnya untuk mempelajari ilmu yang tidak diamalkan. Fafatahu ladzatud dunya, maka luputlah dari dirinya kelezatan dunia, wa khairatil akhirah, wa khairatul akhirah, dan luput juga darinya kebaikan akhirat. Faqaddama muflisan ma'a quwwati hujjati alaihi, dia tampil menjadi orang yang bangkrut dengan diiringi kuatnya hujah yang merugikan dirinya. Masya Allah. Ini bisa menjadi pemicu kita, ya, yang selalu memecut kita agar kita lurus ke depan. Ya. Ilmu itu untuk diamalkan. Kalau tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, yaitu orang-orang yang benar-benar patut dikasihani adalah orang yang menyia-nyiakan umurnya untuk mempelajari ilmu yang tidak diamalkan. Padahal seandainya dia tidak menghabiskan waktu untuk belajar ilmu yang tidak diamalkan, dia bisa saja menikmati menikmati kehidupan dunia ini. Belajar itu kan berat, ya, dari pagi ke malam, dari pagi ke malam, tidak mendapatkan apa-apa, ya. Kalau mahasiswa itu rata-rata kan tidak punya harta benda, ya.
Begitu juga siswa-siswa SMP SMA tidak punya harta. Kehilangan masa mudanya untuk apa? Untuk menikmati kelezatan dunia. Juga kebaikan akhirat. Setelah itu, ketika dia sudah berpengetahuan dan tidak mengamalkan hal itu, maka apa? Dia tampil menjadi orang yang bangkrut. Jadi dia tidak punya apa-apa secara baik itu pahala atau harta benda yang ada di dunia. Dan diiringi kuatnya hujah yang merugikan dirinya. Misalnya, berbeda orang, ya, orang yang tidak, ya misalnya, anggap saja ada orang yang tidak mengetahui haramnya khamar. Sebenarnya tidak mungkin ya untuk zaman sekarang, apalagi dalam mayoritas masyarakat muslim. Anggap saja ada orang yang tidak mengetahui haramnya khamar. Kemudian dia menenggak khamar dan akhirnya meninggal. Kemudian ada orang yang sudah berpengetahuan bahwa khamar itu haram. Akhirnya dia menenggak khamar tersebut. Di hadapan Allah, hukuman yang paling berat, yang orang yang bodoh atau orang yang mengetahui? Jawabannya orang yang mengetahui. Dia mengetahui haramnya khamar, kemudian dia menenggak. Karena setiap tenggakan yang dia minum adalah kesombongan dirinya terhadap hukum-hukum Allah yang Allah tetapkan di dunia. Maka dari itu, ya perkataan Ibnu Jauzi ini bisa antum catat kembali. Di awal buku misalnya ada antum punya buku catatan untuk kajian, antum tulis ini. Ya, sebagai pengingat kalau kita buka buku tersebut, ini dia. Jangan sampai waktu saya sia-sia. Ketika saya sudah berilmu, saya harus beramal. Kalau tidak, saya akan menjadi orang yang rugi, dunia nggak dapat, akhirat apalagi. Apalagi hujah di hadapan Allah sudah ditegakkan. Tidak ada apa? Tidak ada alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja kita cukupkan. Waktu kita sampai di sini. Di Indonesia sudah pukul 9.35, ya, lebih 5 menit. Nasihat Ana sebelum penutupan, ya, semoga yang Ana bacakan ini dapat menjadi nasihat untuk diri Ana pribadi tentunya. Dan semoga antum juga bisa mengambil pelajaran dari kutipan-kutipan yang dikutip oleh penulis. Dan selanjutnya, Ana memohon maaf apabila ada kesalahan ucap yang tidak enak di hati-hati antum, ya. Kita sudahi pertemuan kita sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.